للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus daripada musalla dan segenap panitia acara di malam hari yang penuh keberkahan ini, para tamu undangan yang hadir, para tuan guru, para asatiz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ada di tengah-tengah kita Pak Sekda. Alhamdulillah akhirnya jumpa di sini. Kemarin jumpanya di bandara, jumpa dengan beliau. Saya mau berangkat ke Belitung hari Kamis, Pak Sekda masih menjalankan tugas negara, masih harus berangkat ke Palembang. Dan alhamdulillah Allah izinkan beliau berjumpa dengan kita. Beliau sempat bilang sama saya tidak bisa hadir acara semalam karena beliau masih ada tugas, dan tugas itu kewajiban untuk pelayanan umat dan pahalanya besar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau sehat, afiat. Allah hadirkan kebaikan dalam kehidupan beliau. Allah panjangkan umurnya. Allah sampaikan segala macam bentuk hajat dan keinginan beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang tanpa henti kita persembahkan kepada Allah karena di malam hari yang penuh keberkahan ini kita hadir. Di malam yang penuh keberkahan ini kita hadir, kita kumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Setelah sebelumnya kita sama-sama melantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu juga malam hari ini kita mengekspresikan tentang kerinduan kita akan bulan suci Ramadan yang sayup-sayup sudah mulai terlihat pintu gerbangnya dari kejauhan. Tinggal tergantung kita sebagai hamba-hamba Allah sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong atau menyambut Ramadan itu atau tidak. Bekal apa yang bakal kita bawa untuk masuk Ramadan? Tentu seluruh ibadah yang kita kerjakan itu bekal utamanya adalah takwa. Sholat yang kita lakukan, sholat yang betul-betul sholat itu, dia akan menjadi hamba Allah yang takwa. Kalau orang itu belum sungguh-sungguh sholat, dia belum bisa menjadi pribadi yang takwa. Makanya kenapa seluruh amal ibadah itu ada kaitannya dengan takwa. Perintah takwa itu perintah yang paling sering dalam Al-Quran. Ada 115 ayat berbicara tentang takwa, yang harusnya setiap pribadi yang beriman ngerti betul tentang makna takwa. Dalam bahasa Arab itu takwa yang pertama artinya takut. Takutnya sama siapa? Sama Allah.
Orang kalau dia takutnya sama Allah, dia nggak ada takut kepada yang lainnya. Orang yang masih takut sama yang lainnya, berarti dia belum benar-benar takut kepada Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada aku Allah maka takutlah kalian. Nah, takut sama Allah ini seperti apa? Takutnya seorang pecinta dengan kekasihnya. Jadi takut sama Allah ini bukan seperti kita takut dengan sesuatu yang menyeramkan atau menakutkan, tidak. Kita takut kepada Allah seperti seorang pencinta yang takut kehilangan kekasihnya. Coba lihat, kalau ada orang jatuh cinta, ada seorang pemuda lagi suka dengan seorang gadis pujaannya, kira-kira dia takut kehilangan? Kalau di WhatsApp itu yang jawab itu yang ngalamin. Di WhatsApp nih, pujaan hatinya di WhatsApp, 5 menit belum dijawab, udah uring-uringan. Jangan-jangan ada selingkuhannya nih, kok nggak dibalas? Dilihat WA-nya, tulisnya online, di WhatsApp nggak dibalas, apalagi kalau nggak dibalas 3 hari. Takut. Kenapa? Kesayangannya. Takut. Nurut sama kekasihnya. Kenapa? Cinta. Dia tinggalnya di, pemuda itu tinggalnya di sini. Ini daerah apa namanya? Daerah apa namanya? Hah? Gang Munir. Gang Munir. Kekasihnya tinggalnya di Belitung Timur, di Manggar. Jauh kan? Di Manggar. Tapi namanya cinta. Pujaan hatinya, kekasihnya bilang, kalau kamu benar abang, kalau abang benar-benar cinta sama Adinda, Adinda gitu ya. Abang benar-benar cinta sama Adinda, abang harus apelin Adinda 1 minggu 3 kali, kayak minum obat. 1 minggu 3 kali, naik motor gitu. Motornya motor tua lagi, yang masih pakai gigi, bukan matic. Tapi dilakonin seminggu 3 kali, starter motor berangkat. Tetangganya yang lihat dia, perasaan si Ucup, namanya Ucup, perasaan si Ucup nih kok berangkat melulu ke Manggar, ada siapa nih? Oh, ada kekasihnya. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun bolak-balik Manggar seminggu 3 kali. Tetangganya yang lihat dia pegel, capek. Kata tetangganya, ente nggak capek? Enggak, biasa aja. Kata tetangganya, saya yang lihat ente capek. Kenapa dia tidak capek? Cinta. Dia nggak capek. Ada orang pekerja keras, tidak ada capeknya. Kenapa tidak capek? Dia cinta sama pekerjaan. Habis tahun ketiga, pacarnya putusin si Ucup. Langsung badannya kretek-kretek. Langsung capeknya muncul semuanya. Asam uratnya muncul, pegelingunya muncul semuanya. Yang tersimpan selama 3 tahun. Jadi takwa makna yang pertama, takwa takut. Takut sama siapa? Allah. Takut yang dibungkus dengan cinta. Kalau kita takutnya sudah dibungkus dengan cinta sama Allah, kita takut kehilangan ridhonya Allah. Kita takut mendapatkan murkanya Allah. Takut kalau Allah tidak turunkan rahmat buat kita. Takut kalau seandainya Allah tidak berikan taubat buat kita. Sedangkan bulan Ramadan yang bakal kita masuki itu Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan.
Bulan di mana Nabi mengatakan ketika Nabi berkhutbah, "Ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim," kata Nabi. Wahai sekalian manusia, telah dipayungi untuk kalian bulan yang sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan segala macam bentuk keberkahan. Syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan di mana amaliyah-amaliyah sunnah bernilai wajib, amaliyah-amaliyah wajib dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk merebut segala macam bentuk kebaikan yang telah Allah persiapkan di bulan suci Ramadan. Takwa makna yang kedua yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh, serius. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini ayat kaum laki-laki pasti hafal. Gimana nggak hafal? Tiap Jumat dengar nih, khatib naik ke atas mimbar, pasti mensitir firman Allah Ali Imran ayat 102 ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali naik ke atas mimbar, Nabi pesan tentang takwa. Nabi mengatakan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang serius, takwa yang tidak main-main, takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang murni, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Karena Allah nggak butuh yang palsu-palsu. Kalau di dunia orang masih bisa palsu, ada gigi palsu, ya kan? Rambut palsu, uang palsu, barang-barang palsu, kan banyak. Tapi Allah butuh dari hambanya itu yang murni, yang asli. Maka Allah katakan haqqa tuqatih, betul-betul takwa, sungguh-sungguh takwanya, serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Kalau orang takwanya itu sungguh-sungguh, dia rawat takwanya, insya Allah meninggalnya itu husnul khatimah. Meninggalnya dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang takwanya palsu, meninggalnya su'ul khatimah. Makanya kita sering baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita mohon dari Allah Subhanahu. Ini yang kedua. Yang ketiga, makna takwa adalah membersihkan diri dari segala macam bentuk dosa dan noda. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al man yuti'illaha war rasul wa yakhshallaha wa yattaqih." Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqihi, dan dia membersihkan dirinya dari segala macam bentuk dosa dan noda, fa ulaika humul faizun,
maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Berarti apa sih? Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa sadar akan dosa. Orang yang bertakwa tidak pernah berlarut-larut dalam dosa. Orang yang bertakwa ketika dia berbuat dosa, cepat-cepat dia insyaf, cepat-cepat dia bertaubat. Kalau tidak cepat-cepat insyaf dan bertaubat, dia belum sungguh-sungguh bertakwa. Orang yang bertakwa besar penyesalannya. 3 ini kata ulama makna takwa itu. Puasa yang bakal kita jalani ini kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, kita ini sudah siap belum untuk menyambut Ramadan yang bakal kita masuki? Kemudian kesiapan kita seperti apa? Bekal yang bakal kita bawa seperti apa? Dan akan terlihat mereka yang kelihatannya betul-betul menyambut Ramadan, terlihat dari yang pertama, orangnya sudah siap untuk menjalankan seluruh tatanan syariat di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa saja dari hamba Allah yang Allah inginkan hidayah masuk dalam dirinya, kemudian Allah jadikan hatinya itu lapang menerima nilai-nilai agama Islam. Apa saja yang menjadi kewajiban dia di bulan Ramadan, dia jalani. Aturan-aturan semua diikuti. Dia akan menjadi orang yang ringan menjalankan seluruh tatanan ibadah. Tidak mengeluh harus bangun malam. Enteng langkah kakinya datang tarawih. Dia nggak pilih-pilih masjid ketika tarawih, cari masjid yang selesai duluan. Beda 15 menit dicari masjidnya. Kenapa? Betul-betul hatinya sudah siap. Datang tarawihnya bukan buat dia pamer baju koko baru atau sarung BHS-nya. Yang ibu-ibu datang ke tempat tarawih bukan untuk pamer mau kena barunya. Yang ibu-ibu saya anjurkan datang tarawih bukan hanya pakai yang polos. Jangan yang banyak warna, yang banyak warna pakai di rumah, sholat sendiri. Mengganggu konsentrasi. Mukenanya bagus, cakep, ada bordirnya, kupu-kupu. Kupu-kupu semua, jumlahnya ratusan. Dari atas sampai di bawah. Itu kasihan yang sholat di belakang. Ketika sholat yang di belakang hitung jumlah kupu-kupu. Dia nggak ingat baca ayat, itu ulang lagi. Terus kita bilang salah sendiri, kenapa dia hitung? Ya salah juga kita, kenapa pakai? Belum lagi selesai sholat, jamaah samping kiri, samping kanan colek, beli di mana? Kredit berapa kali? Pakai yang biasa. Anak muda datang taraweh, pakai yang sopan. Ini Ramadan. Jangan pakai kaos yang tulisannya macam-macam. Tulisannya di belakang, "Apa lu lihat-lihat gue?" Gede lagi tulisan. Sholatnya di belakang imam. Bayangin dia sholat belakang imam, tulisannya "Apa lu lihat-lihat gue?" Tahu-tahu imamnya batal, maju nggak dia tuh? Jadi tolong ya, yang belakang imam itu 2 orang, 3 orang belakang imam adalah orang yang siap jadi imam. Udah tulisannya begitu di belakang imam, yang di belakang baca. Kesel juga yang di belakang dia, perasaan gue nggak lihat lu. Yang polos, ya.
Baju yang aneh-aneh jangan dipakai. Datang ke masjid rumah Allah, pakai yang sopan. Datang kondangannya rapi banget, bagus bajunya. Masa ini datang menghadap Allah? Datang kondangan yang lihat siapa? Orang. Datang ke masjid yang lihat siapa? Allah Subhanahu. Yang kedua, orang yang betul-betul siap untuk menyongsong Ramadan. Orangnya sudah mulai menunjukkan cintanya sama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu adalah mereka ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Bergetar hatinya, nama Allah disebut, bergetar. Ketika sebut Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, sudah bilang Allahumma, bergetar. Nah, kita getar hati kita, nama siapa yang disebut? Oh Bapak, nama siapa? Janda sebelah. Nama siapa disebut? Dulu kita waktu masih remaja, nama siapa? Nama orang yang kita suka disebut namanya di kantin. Orang yang nggak ada kita deg-degan. Ih, kok saya deg-degan ya? Kenapa? Cinta. Bisa deg-degan itu karena cinta. Tapi kata Allah, orang mukmin sejati itu kalau nama Allah yang disebut, wajilat qulubuhum, hatinya getar. Getaran hatinya karena cinta sama Allah Subhanahu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Setiap kali firman Allah dibacakan untuknya, imannya bertambah. Ketika dia baca firman Allah, lihat terjemahannya, tambah imannya. Dia ketemu lagi dengan firman Allah yang lain, tambah imannya. Makanya ketika bulan Ramadan datang, dekat dengan Al-Quran, dia sudah semakin cinta sama Al-Quran, semakin rapat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia sedang menjadi orang mukmin yang betul-betul sungguh-sungguh rindu kepada Ramadan. Sampai Nabi mengatakan, kalau orang-orang itu pada tahu indahnya Ramadan, pasti orang berharap agar seluruh bulan itu Ramadan. Bayangin, datang bulan Ramadan, semua merasa gembira. Tukang jualan gembira, tukang kolak gembira, yang nggak pernah dagang ikut dagang. Sore-sore jualan, laku. Orang berlomba-lomba keluarin sedekah dengan ringan, dengan senang hati, yang pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibalasnya oleh Allah. Terkadang belum selesai Ramadan sudah Allah balas. Bulan di mana segala macam bentuk doa, munajat, permohonan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan segala macam bentuk permintaan. Maka dikatakan sebagai syahrul Quran. Pertanyaannya, kita ulang-ulang nggak baca Quran? Seperti kita mengulang-ulang baca buku yang kita hobi. Banyak berita itu yang kita tonton ulang-ulang, nggak bosan gitu. Harusnya Quran yang seperti itu. Kan sering kita tonton berita di YouTube, itu berita yang ulang-ulang, yang dipoles-poles oleh beberapa media. Kan sekarang semua orang bisa punya media. Tiap orang bisa punya kanal YouTube sendiri. Dan kita tonton itu. Dan kita tidak bosan. Bahkan kita punya kuota datanya habis. Quran gak perlu habis kuota datanya. Pahala mengalir buat kita. Keberkahan turun dalam kehidupan kita. Biberkatil Quran. Lalu kenapa kita tidak baca?
Ayo hidupkan lagi di surau-surau, di masjid-masjid, musalla-musalla. Kebiasaan tadarus, lakukan. Habis taraweh, digilir tadarus. Yang sekarang perlahan-lahan sayup-sayup mulai hilang. Bayangkan zaman-zaman dulu, tahun-tahun 80-an. Indahnya suasana Ramadan di malam hari, jam 12 malam. Masih kita dengar suara sayup-sayup, walaupun tidak pakai speaker waktu itu. Orang-orang yang sedang mengaji di masjid, rumah-rumah yang bertetangga di masjid dengar. Tidak usah pakai suara luar, karena tetangga kita masih istirahat. Pakai suara dalam, enggak apa-apa. Tadarusan. Syiarkan Al-Quran. Berkah akan turun. Bayangkan kalau Quran itu dibaca di salah satu kampung yang musolahnya ada tilawatul Quran, ada tadarus. Kampung tersebut diisi oleh 500 orang taruhlah. Gara-gara satu musola itu tadarusan, itu 500 penghuni kampung itu dapat berkah. Turun di kampung tersebut. Mulai dibikin jadwal siapa saja, ditanya siapa yang mau ikutan. Biasanya habis ceramah begini banyak yang daftar, tapi pas ada hari H nggak ada orang-orangnya. Yang muda-muda ikut. Kadang-kadang ada yang tadarusan, yang baca udah batuk-batuk, napasnya udah pendek-pendek. Yang muda-muda, jangan sampai masjid ini atau musola ini hanya diisi oleh rombongan pensiunan. Kan banyak kejadian di masjid-masjid, softnya banyak diisi sama rombongan pensiun. Udah pensiun baru ke masjid, datang ke masjid. Saling curhat satu sama lain. Kenapa ente ke masjid? Gue dimarahin sama bini di rumah. Ngapain? Udah pensiun masih di rumah, nongkrong-nongkrong, sana ke masjid. Datang ke masjid. Masih muda, masih gagah. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh menyongsong Ramadan. Orangnya sudah menunjukkan istiqamah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa saja dari hamba Allah yang berpegang teguh terhadap tali temali perjanjian sucinya dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka dia akan dihantarkan kepada hidayah yang lurus. Dia istiqamah. Udah kelihatan dari sekarang. Nanti masuk Ramadan udah nggak belok-belok dia. Contoh yang belum istiqamah, nanti masuk Ramadan dia berangkat dari rumahnya pakai sarung. Pamitnya mau datang sholat, ternyata nggak masuk ke musola, nggak tahu belok di mana. Hari pertama masih ke musola, hari kedua masih ke musola, hari ketiga di warung kopi. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Mustaqim, lurus, hadir terus di masjid, nggak absen. Kalau dia berhalangan taraweh, dia sholat taraweh di rumahnya. Dia berusaha tidak ada tarawehnya yang tertinggal. Kalau dia tertinggal berjamaah di masjid, dia bisa lakukan di rumah. Mengerjakan sendirian atau berjamaah dengan keluarganya, sendirian boleh? Boleh sendirian. Yang keempat, orangnya semangat sama majlis ilmu. Di bulan Ramadan dia cari majlis-majlis ilmu. Dia berusaha untuk menambah wawasan ilmunya. Biar apa? Biar puasanya itu bernilai. Kan kita ingin puasa kita itu bernilai. Kalau pengen puasa kita itu bernilai, pakai ilmu. Karena semua yang membuat segala sesuatu itu bernilai karena ilmu. Allah dalam Al-Quran
mengangkat derajat orang yang Allah berikan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman dan Allah mengangkat derajat yang bertingkat-tingkat bagi mereka yang Allah datangkan ilmu untuknya. Dan Allah datangkan ilmu untuknya kalau dia mau menuntut ilmu itu. Dia kejar ilmu itu, dia gapai ilmu itu. Maka di bulan Ramadan dia berusaha untuk menambah hafalannya, pengetahuan agamanya meningkat. Dia naik kelas tuh pengetahuan agamanya. Nggak sampai di situ-situ terus. Betul-betul mengerti kenapa dia harus berpuasa. Hikmah yang terkandung dalam amaliyah ibadah puasa, dia paham betul. Jadi puasanya itu lahir batin. Tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi puasa yang sedang dia jalani itu benar-benar dia puasa juga matanya. Puasa telinganya. Puasa biar tidak rasa lapar, habisin waktu nonton YouTube. Nongkrong di masjid sih. Udah bagus nongkrong di masjid. Ternyata dia nongkrong di masjid hanya untuk numpang wifi masjid. Kan sekarang banyak masjid wifi gratis. Banyak masjid wifi gratis. Untuk wifi gratis. Buka, nonton YouTube ya. Film India, kan 3,5 jam. Oh, nonton, lihat pohon nyanyi, lihat tiang nyanyi, maknya mati nyanyi, kucing beranak nyanyi, nonton. Udah selesai 3,5 jam, buka lagi, India lagi yang lain. 3,5 jam lagi, nonton. Udah 7 jam. Breaknya hanya untuk sholat doang. Nonton lagi. 3 kali film selesai. Dia nikmat banget nih, azan deh. Puasa matanya. Puasa telinga. Dia puasa mulutnya. Kata Imam Al-Ghazali, fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wan namimati wal buhtan wa kalamil fudul. Lisannya dia jaga. Dia jaga untuk tidak bohong. Puasa masih bohong. Puasa jualan kurma, tapi bohong. Puasa dia jual kurma nih. Orang tanya, nih kurma barang baru mana nih? Kalau nggak tahu bilang, ana nggak tahu. Saya datang barangnya ini, wallahu a'lam. Oh ini baru nih, fresh from the oven. Wah langsung bilang. Padahal ini kurma udah 3 tahun. Bilang aja saya nggak tahu. Kalau tahu kasih tahu ini bukan tahun pertama. Bohong percuma. Nah, apa saja. Wal ghibah. Ngomongin orang. Ini bulan puasa ya. Ini kan bukan ngomongin ya. Tapi itu orang begitu. Ini kan fakta ya. Kita bukan ngomongin. Ngomongin. Kita bukan ngomongin Ustaz. Itu kan fakta. Yang namanya ghibah itu berbicara tentang seseorang yang faktanya betul adanya. Dan orang itu tidak suka kalau diomongin. Orang ini pencuri, kita bahas dia. Dia nggak suka kalau yang hal buruk yang dilakukan diketahui. Itu kita ghibah. Kalau kita berbicara tentang seseorang dan dia bukan pelakunya, itu namanya buhtan. Itu di atasnya ghibah, buhtanun, fitnah keji. Menuduh sesuatu yang bukan dia pelaku. Dijaga tahan lisannya. Atau banyak ngomong, jangan banyak ngomong juga pokoknya. Di bulan Ramadan lebih banyak diam. Biar selamat puasanya. Karena orang kalau banyak ngomong pasti banyak salahnya. Kalau sudah banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, sulit dia mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya,
orangnya betul-betul sudah menyiapkan rasa malu. Di bulan Ramadan, malu yang paling utama kita itu kepada siapa? Allah. Ya kan? Karena yang tahu kita puasa atau tidak siapa? Allah. Di hadapan manusia, mungkin baik kalian kita puasa. Siapa tahu dalam kamar kita makan. Yang anak muda siapa tahu itu lagi berenang-berenang dia minum air. Yang masih remaja, SMA, sahur, bangun sahur dia. Berangkat sekolah, dia makan di sekolah, pulang di rumah, dia jalannya lemes-lemes, lemes banget, padahal perut itu kenyang. Malu sama Allah. Dan malu ini merupakan wasiat para nabi-nabi. Nabi menyatakan, inna mimma adraka min kalami nubuwatil ula illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalimat kenabian yang pertama kali yang muncul, yang disampaikan oleh para nabi-nabi kepada umat mereka masing-masing. Kalau kalian tidak malu, kata Rasul, lakukanlah semaumu. Jadi kita semua ini, semua kita ini punya malu, punya. Tidak ada yang tidak punya malu. Jadi kalau sekarang ini kita sering lihat ada orang banyak tidak punya malu, itu karena dia sudah jadi setan. Semua kita punya malu. Kenapa? Allah sudah siapkan, ada namanya hati. Ada filter. Hati inilah yang akhirnya membisikkan tentang nilai kebenaran, kejujuran, kebaikan, ketaatan, kesucian, kepatuhan. Hati. Dan semua orang itu punya. Tetapi karena banyak dosa, lama-lama bisikan yang bagus itu, yang baik itu, yang bernilai segala macam bentuk kesucian itu, lama-lama redup. Dan ketika redup, malunya hilang. Maka orang ketika dia sudah mau masuk ke bulan suci Ramadan, dia periksa lagi malunya. Malunya masih ada. Kalau malunya masih ada, akan sukses Ramadannya. Dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia bermaksiat di bulan suci Ramadan. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak mampu melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia malu kepada Allah kalau Ramadan dia ini sama dengan bulan-bulan biasa. Harus beda. Jangan sampai setiap kali datang Ramadan kita hanya menjadi orang yang mengganti budaya makan saja. Beda jam aja. Karena ada yang seperti itu. Dia hanya memindahkan waktu makan saja. Tapi ibadahnya gak ada. Ketaatannya tidak ada. Kepatuhannya tidak ada. Ketundukannya tidak ada. Bahkan ada orang ketika datang Ramadan, jam makannya lebih banyak. Kan banyak orang mengeluh, kok datang bulan Ramadan, kok biaya pengeluaran untuk dapur lebih banyak. Semata-mata bukan karena harga barang naik sebenarnya. Karena kita kebanyakan konsumtif. Semua dibeli. Dekat acara buka puasa. Coba lihat di meja makan. Segala jenis minuman. Warna-warni. Ada sirup. Es teh manis. Cendol. Es kopi hot. Macam-macam tuh. Kelapa muda. Semua dia beli. Jadi sebelum buka tuh semua dia pingin. Laparnya lapar mata. Akhirnya gimana? Tidak mungkin dia minum semuanya kan?
dicicil. Pertama jam buka, ya minum es teh manis. Wah, berbuka dengan yang manis-manis, minum es teh manis. Teh manis. 1 gelas nggak cukup, tambah sirup deh, 2 gelas cukup. Makan, makanan segala macam, gorengan ada, martabak telur ada semua, kurma ada. Udah pergi berangkat ya ke musola. Datang sholat maghrib. Habis sholat maghrib, dia balik lagi tuh. Lanjut yang sisa. Udah makan yang keberapa? Kedua. Masih ada sisa makan. Azan isya, datang ke musola, sholat isya, lanjut tarawih. Ketika tarawih selesai, pulang. Lapar. Habisin lagi. Udah makan yang keberapa? 3. Selesai? Ternyata belum. Duduk santai-santai, datang teman-temannya. Ya. Warung kopi yuk, berangkat warung kopi. Pisang goreng segala. Makan yang keberapa? Pulang jam 12, istirahat sebentar, bangun jam setengah 3, jam 3 bangun sahur. Makan sahur. Makan yang keberapa? Lebih banyak daripada hari biasa sehari 3 kali. Harusnya datang bulan suci Ramadan itu yang makan 2 kali. Ini lagi diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita punya usus besar kita ini. Dia beristirahat selama 1 bulan di siang hari. Karena selama 11 bulan ini bekerja terus, makan siang. Beristirahat selama 1 bulan di siang hari, dan ketika datang waktu berbuka, makannya nggak boleh langsung banyak. Biar nggak kaget. Kan suka ada yang makan langsung banyak, sehingga ketika datang tarawih udah nggak kuat dia, begah perut dia, goyang-goyang nih katanya. Dan makannya banyak, makannya sedikit, pelan-pelan. Maka ada orang mengatakan, saya kok habis puasa kok tambah gemuk ya? Tanya dulu makannya apa. Nabi mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian bakal sehat. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya diakui oleh seluruh ilmu kedokteran. Ternyata puasa itu menyehatkan. Orang mau operasi disuruh puasa nggak? Puasa. Mau ambil darah, mau dapat hasil yang maksimal, suruh puasa. Ternyata puasa, hasil penelitian ilmu kedokteran, meningkatkan daya tahan tubuh, sistem imun. Puasa juga meningkatkan sel darah putih, meregenerasi sistem organ tubuh. Nabi sudah bicara 14 abad yang lalu. Jadi tidak ada urusan agama Islam yang tidak menghadirkan kemanfaatan. Tinggal kembali kepada kita kaum muslimin, bagaimana kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Rasul bersabda, Ra'sul umur al-Islam wa amuduhu as-salah. Pangkal segala macam bentuk persoalan itu Islam. Semua ada di Islam. Mau bicara apa? Bicara tentang ekonomi, ada dalam Islam. Semua dibahas dalam Al-Quran. Bicara tentang apa? Sejarah, ada dalam Islam. Dibahas dalam Al-Quran. Tentang hubungan antara manusia, ada dalam Islam. Tentang hubungan dengan pencipta, ada dalam Islam. Tentang hubungan manusia dengan alam raya ini, ada dalam Islam. Bicara tentang apa? Tentang hukum. 300 ayat, kurang lebih 300 ayat itu berbicara tentang hukum dalam Al-Quran. Mau bicara tentang apa? Sistem pemerintahan. Mau sistem pemerintahan seperti apa? Kerajaan ada dalam Al-Quran. Sistem pemerintahan kesultanan ada dalam Al-Quran. Sistem pemerintahan yang demokrasi ada dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, ada.
Ketika Allah mengatakan kepada Nabi wasyawirhum fil amri, wahai Rasul, bermusyawarahlah engkau dalam segala macam urusan dengan mereka. Itu demokrasi. Jadi negara-negara di mana saja mau bicara, kita mau pakai kerajaan, Quran ada bicara tentang kerajaan. Nabi Sulaiman pernah jadi raja, kesultanan juga ada, sistem demokrasi ada, lengkap ini Islam ini, nggak ada yang kurang, sempurna dan betul-betul sempurna. Wa amuduhu as-salat, tiangnya apa? Salat. Nah sekarang bagaimana mencapai titik kesempurnaan kalau kita nggak tegak tiangnya itu? Roboh bangunan itu. Dan tiangnya itu sholat. Dan puasa kita ini dilihat tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Dilihat qiyamnya kita itu. Bangunnya kita di malam hari. Sholat kita. Oh, ada orang puasa tapi nggak sholat. Diterima nggak puasanya? Ada puasa dia, nggak sholat tapi puasa lengkap sebulan. Karena di rumah nggak ada yang masak, mau nggak mau puasa dia. Tapi nggak sholat, sia-sia puasanya. Sama seperti kata ulama, orang sholat tapi tidak bayar zakat. Kata ulama, orang sholat tidak bayar zakat itu seperti orang sholat tanpa sujud. Sholat nggak pakai sujud, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sholatnya rapi, zakatnya tidak mau keluarin, tidak sah sholat. Jadi kesempurnaan ada pada Islam, tinggal tergantung kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput kesempurnaan tersebut. Dan kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.